Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Effendi SPDI, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sub 128 koneksi antar materi modul 1.2, yaitu mengenai 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Saya juga tidak lupa akan menyampaikan tentang fasilitator saya, yaitu Bapak Abdullah SS, pengajar praktek, kemudian Sri Wahyuni SPD Audit. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, pada modul 1.1 pada sub 1.16 tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1, saya mencoba membuat sebuah lagu tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Tadinya saya sempat berpikir untuk membuat video atau presentasi, namun keduanya tampak membutuhkan waktu yang sama lamanya. Akhirnya saya memilih untuk membuat lagu. Membuat lagu itu menurut saya tidak mudah, terlebih lagi rekamannya yang saya lakukan di sekolah ketika anak-anak masih beraktivitas. Jadi banyak suara-suara mereka yang terikut juga. Saya membuat lagu, waktunya dari membuat lirik itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 malam. Kemudian rekamannya sendiri itu 5 menit yang sederhana, itu pun dengan waktu yang terbatas juga, karena saya sudah harus melakukan kegiatan lain di luar sekolah. Alhamdulillah dapat kemudahan itu, sekali rekam jadi. Alhamdulillah, itu menurut saya pengalaman yang luar biasa, karena saya sendiri tidak menulisnya dalam notasi. Saya juga sempat lupa dengan nadanya, tapi alhamdulillah saya mendapatkan kemudahan. Itu menurut saya adalah momen sangat luar biasa, berkesan buat saya. Kemudian pada modul 1.2 pada sub 1.2A5 di ruang kolaborasi modul 1.2 diskusi mandiri, di sub ini saya mengenal nilai-nilai dan peran semua calon guru penggerak dari kelompok saya dan kelompok lain. Di sini saya semakin termotivasi untuk menjadi guru yang lebih berperan dan bernilai dalam perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, modul 1.1, modul ini saya belajar tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai teladan bagi saya dalam melakukan peran saya sebagai pendidik. Yang pertama itu meliputi berpihak pada murid, menuntun segala kodrat anak, berhamba pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, terbuka pada perubahan, berpedoman pada 3 kontinuitas. Selanjutnya, seorang pendidik senantiasa menjadi ingar susung tulodo ing madya mangunkarso tutbudi handayani. Sedangkan pada modul 1.2, pada modul 2 yang saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, keduanya menurut saya kaitannya yaitu kedua modul tersebut, bahwa sebagai guru penggerak harus memiliki kesadaran untuk selalu berupaya menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak seperti apa yang sudah diteladankan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian tentang perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan kalau saya pada modul 1.1 saya merasa sangat bersemangat, optimis, tertantang, pokoknya harus bisa, harus selesai. Saya seolah-olah menjadi seorang musisi yang handal pada saat itu. Padahal saya ya tidak handal-handal juga, tapi bisa. Alhamdulillah dengan kemudahan itu saya sangat bersyukur sekali.
Kemudian pada modul 1.2 saya merasa sangat bersyukur, bersemangat, termotivasi. Wah, ternyata rekan-rekan CGP angkatan 6, rekan-rekan saya itu luar biasa, pengalamannya luar biasa, ilmunya banyak, mereka semuanya ahli-ahli IT, bijaksana, luar biasa menurut saya. Kemudian mengenai pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, aspek kognitif lebih penting dibandingkan dengan keterampilan dan sikap, di mana nilai siswa harus mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal, sehingga dalam proses pembelajaran berfokus pada guru, teacher centered learning, yang menuntut siswa menguasai semua materi yang diberikan atau yang saya berikan. Yang kedua, saya berpikir bahwa proses belajar mengajar ya seperti biasanya saja, sederhana, ya baca buku, mengerjakan soal-soal, dan seterusnya, seperti itu terus. Kemudian yang ketiga, saya tidak memahami tentang nilai dan peran sebagai guru. Nah, sekarang setelah saya belajar tentang modul 1 dan D2, saya berpikir, ternyata yang pertama, selama ini saya melakukan kesalahan. Saya memandang siswa sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran. Dalam modul ini menyadarkan saya bahwa guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan arahan, menuntun, memberikan motivasi, dan menjadi panutan. Yang kedua, saya harus banyak berinovasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, komunitas, agar pendidikan yang saya lakukan atau yang kami lakukan bersama rekan-rekan guru pendidik bisa menuntun siswa mencapai kodratnya, sehingga anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa mendatang, baik dalam kehidupan di lingkup keluarga, masyarakat, atau bangsa dan negara. Yang ketiga, saat ini saya memahami nilai dan peran sebagai guru, terutama guru penggerak. Penerapan ke depan, rencana apabila pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif, bermakna, dan menyenangkan, bernyanyi, bermain puzzle, ular tangga, tebak-tebakan, dan lain-lain. Yang kedua, kolaboratif dengan rekan-rekan guru untuk menyusun pembelajaran yang bermakna dalam forum guru diskusi di sekolah atau FGD. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan permainan sebagai media pembelajaran, sehingga tidak membosankan bagi anak-anak. Kemudian yang keempat, melakukan pemantauan minat bakat siswa, sehingga saya bisa mengenal anak-anak lebih dekat dan saya bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam pembelajaran sesuai dengan bakat mereka. Kemudian yang kelima, melakukan refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan cara bertanya kepada anak-anak bagaimana kualitas pembelajaran yang kita lakukan saat itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu meminta penilaian rekan sejawat tentang cara saya mengajar, apakah sudah baik atau belum, apakah sudah berkualitas atau belum. Selanjutnya, meningkatkan intensitas kegiatan adiwiyata di lingkup sekolah, sekitar sekolah, serta sosialisasi RPP terintegrasi aspek lingkungan. Demikian penyampaian kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.